Selamat pagi sahabat semua, sahabat Eka, sahabat yang virus dimanapun berada. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Dan pagi hari ini, waktu yang luar biasa diberikan oleh Tuhan, saya bertemu dengan kepala SMA Negeri, kepala sekolah ya, SMA Negeri 1 Maumere, di mana saya juga menjadi alumni dari sekolah ini. Saya angkatan 91, Pak Kepsek SMA Negeri 1 Maumere, Bapak Yonas Teta SPD, sudah S2? Belum. Masih SPD, tapi sudah jadi kepala sekolah. Ya, gimana kabarnya Pak? Baik. Kepsek. Kabar baik. Semoga Bapak Dewan itu baik-baik saja. Ya, ini kan saat-saat PPDB ya, penerimaan peserta didik baru. Bagaimana proses PPDB di SMA Negeri 1 Maumere bisa di? Baik, terima kasih. SMA Negeri 1 Maumere tahun ini melaksanakan PPDB online ya, sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kuota yang diberikan kepada kami 432 dan kuota itu sudah terpenuhi. Dan kuota itu terbagi atas jalur prestasi baik akademik maupun non akademik, jalur zonasi dan jalur keluarga miskin ya, serta jalur kepindahan orang tua. Berarti ada empat fokus sebenarnya. Jadi bukan satu-satunya zonasi ya. Ya, Ini yang ada banyak salah paham, banyak ributnya dengan zonasi. Satu-satunya zonasi. Jadi sebenarnya dengan sistem ini sudah memberi peluang yang besar kepada semua warga masyarakat ya, dan juga mempertimbangkan bahwa pemerintah sudah mendirikan sekolah di seluruh pelosok kecamatan, sehingga itu sebenarnya pemerintah mengharapkan kita menghidupkan sekolah-sekolah negeri di kecamatan-kecamatan yang sudah ada pemerataan. Ya, banyak orang menyoroti zonasi. Ternyata ada 4 indikator, berarti mungkin kurangnya sosialisasi atau informasi dari pembuat kebijakan tentang sistem zonasi. Jadi orang pikir hanya zonasi, ternyata masih ada 3 faktor lagi yang juga membuka akses kepada dengan harus memenuhi syarat-syarat yang diminta sesuai dengan masing-masing jalur. Waktu itu Pak Kepsek bilang perpindahan orang tua. Ya, secara wajar ya. perpindahan ya. Orang tuanya wajar pindah, tidak mungkin anaknya disuruh tetap di sekolah di sana. Yang berikut prestasi akademik dan non akademik. Lalu keluarga tidak mampu ya. Dan ada satu lagi anak kandung dari guru pegawai di dalam sekolah. Artinya pemerintah sudah memberi kesempatan kepada. Kalau kepala sekolah misalnya tidak punya anak kandung bersekolah lagi, bisa digantikan? Tidak bisa. Peserta tidak bisa. Oke, jadi berarti PPDB di SMA Negeri 1 Maumere berjalan cukup lancar prosedur Pak Kepsek. Nah, ini mungkin masih terbawa ke sini sistem pembelajaran online karena masih ada sisa-sisa COVID-19. Gimana proses di SMA Negeri 1? Ya, sistem pembelajaran online bagi kami SMA Negeri 1 Maumere ya, anak-anak kami tidak terlalu kaget dengan situasi pembelajaran online karena memang dari awal sebelum COVID SMA Negeri 1 Maumere termasuk salah satu SMA yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sekolah pelaksana SKS. Dalam sekolah pelaksana SKS itu guru sistem kredit semester. Kayak di kuliah ya? Kayak di kuliah. Jadi kita melaksanakan sistem kredit semester. Di dalam sistem kredit semester itu guru wajib menyiapkan unit kegiatan belajar mandiri. Unit kegiatan belajar mandiri KBM. KBM. Itu semua materi, tujuan pembelajaran materi, kemudian alat evaluasi, semua sudah ada di dalam satu modul. Baik yang secara online maupun offline. Modul digital. Anak tinggal mengakses ke laman dari masing-masing guru. Jadi itu anak sudah terbiasa belajar mandiri. Sehingga dengan pembelajaran online bagi kami, bagi SMA 1 supaya tidak terlalu bermasalah. Terkecuali misalnya anak
berbagai keterbatasan tidak mampu mengakses. Tetapi itu juga kami selalu memberi peluang kepada anak mengakses internet di sekolah. Karena kami ada menyiapkan 3 line internet untuk bisa membantu anak-anak yang tidak mampu. Sehingga kalau mereka kan yang tidak mampu itu kurang, Ya, sehingga mereka dapat di sekolah terbatas. di sekolah bisa. Oke, berarti luar biasa untuk pembelajaran online bukan masalah lagi karena sebelum COVID-19 pun ya semakin riset umumnya sudah luar biasa. Nah, ini ada satu wacana di masyarakat setiap sini. Ada sekolah favorit dan non favorit menurut Pak Kepsek. Kalau bagi saya sekolah di mana saja sangat bergantung kepada anak. Sekolah di mana saja itu sangat bergantung kepada anak. Anak itu ibarat mutiara. Dia di mana saja berada, dia tetap mutiara. Nah, sekarang tergantung bagaimana orang dewasa, yaitu orang tua, guru, keluarga, kemudian pihak manajemen sekolah, bagaimana bersinergi untuk memoles mutiara itu sehingga dia bernilai berharga. Wah, berarti Pak Kepsek ini agak aliran dengan saya tidak menginginkan ada sekolah favorit atau ada dikotomi di jenjang pendidikan semua sekolah itu. Tapi saya sama sedikit. Sebenarnya kebijakan pemerintah berkaitan dengan zonasi itu juga salah satu upaya pemerintah untuk mengeliminir adanya pembedaan antara favorit dan non favorit. Sehingga sekolah di mana saja itu sama sebenarnya. Tadi Pak Kepsek mengatakan dimanapun tergantung anak. Kira-kira apa poin terpenting tergantung anaknya? Nilai yang terpenting dari pribadi anak sehingga dia bisa sukses apa? Baik, terima kasih Bapak Dewa. Jadi sangat bergantung anak itu adalah kita harus sadar bahwa anak itu sudah punya potensi diri. Sekarang tinggal bagaimana kita orang dewasa ini, guru, pihak manajemen sekolah, orang tua, masyarakat, tokoh agama, kita bersinergi, ya, pemerintah, kita bersinergi untuk bagaimana ya, membangkitkan bakat dan minat yang ada di dalam diri anak, menyelesaikan persoalan anak. Jangan biarkan anak berkembang sendiri. Kita guru punya tugas itu untuk mendidik, membina, melatih, kembangkan karakter. Yang paling Mendidik, utama membina, melatih. Ya, 3 tugas guru: mendidik, membina, dan melatih. Nah, itu kalau kita baca di filsafat aliran John Locke ya, yang mengatakan siswa kertas putih. Ya. Ternyata yang dimaksud Pak Kepsek bukan kertas putih, dia sudah punya potensi. Sudah punya potensi. Berarti itu ada aliran Pablo Freire ya. Bahwa semua sebenarnya tiap orang sudah punya potensi yang butuh lingkungan yang mengembangkan. Dan itu diterapkan di semua desa. Jadi aspek akademik bukan prioritas, bukan salah satunya. Bukan satu-satunya dan bukan yang utama sebenarnya. Karena memang kita belajar dari pengalaman hidup bahwa seseorang itu survive di masyarakat itu bukan semata-mata dia pintar. Di sini kami menekankan bahwa kepada guru-guru saya selalu sampaikan dulu kepada anak bahwa kita hidup di abad 21. Angka itu tidak menggambarkan seorang siswa tidak mampu menggambarkan secara benar, tidak utuh menggambarkan apa artinya angka 8 dan 7. Tidak ada artinya. Misalnya dia 8, dia lulus, 7 dia tidak lulus atau tidak naik. Angka tidak menggambarkan seluruhnya. Makanya saya selalu menekankan itu 4 hal yang harus dikuasai oleh anak, oleh guru. 4 hal. Yang pertama adalah critical thinking and problem solving. Critical thinking and problem solving. Berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua komunikasi. Ya, orang bagaimana membangun komunikasi sesuai dengan etika komunikasi.
Yang ketiga, kolaborasi. Hidup di zaman ini kita tidak bisa sendiri. Kita harus bisa dan mampu berkolaborasi dengan semua pihak. Ada kata-kata mutiara, no man is alone and island. Jadi tidak ada seorang pun yang hidup sendiri di sebuah pulau. Seorang kepala sekolah sehebat apapun, dia tidak akan sukses kalau tidak didukung oleh semua komponen yang ada dalam sekolah. Sehingga saya selalu sampaikan, kurikulum itu dapurnya sekolah. Kurikulum apa? Cleaning service itu wajah sekolah. Membuat indah. Dapur boleh bagus kalau cleaning service-nya. Sebelum orang masuk rumah, orang menikmati makanan dari dapur, orang lihat dulu suasana kita, oh bagaimana. Itu cleaning service. Mungkin kita anggap ini paling rendah, tapi dia yang paling menentukan. Wajah orang masuk pertama langsung lihat wajah. Kesan pertama menggoda. Itu diciptakan oleh cleaning service. Jadi dia juga penting. Dia penting sekali. Jadi dalam manajemen kepemimpinan pemimpin ini bapak satu ya. Kolaborasi ya. Semuanya berkolaborasi dan bersinergi. Dan yang terakhir itu adalah creativity and innovation. Kreativitas dan inovasi. Bagaimana menciptakan dan membaharui yang sudah ada menjadi lebih bernilai guna dan berdaya guna. Yang sudah ada lebih bernilai guna. Ya kalau kita berbasis religiusitas kan di Katolik ada istilah Tuhan memberi kita talenta, bagaimana kita ngomong, jangan mengubur di dalam tanah. Jadi 4 kompetensi ini harus dimiliki oleh anak. Dan itu saya yakin bahwa dia akan sukses. Bukan soal angka sebenarnya. Hidup zaman ini bukan soal angka. Jadi angka jangan membuat kita menjustifikasi anak dengan angka. Jangan menjustifikasi anak dengan angka. Angka itu salah satu tampilan. Iya, hanya tampilan. Dan dia tidak bisa menggambarkan secara komprehensif seorang anak manusia. Luar biasa. Wah, ini obrolannya sangat menarik dan ternyata banyak hal yang bisa kita gali dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yonas Teta, dan kita lihat sendiri bahwa beliau menguasai betul bagaimana pendidikan dan proses pendidikan itu berjalan, bagaimana juga manajemen pendidikan, bagaimana unit-unit disatukan menjadi satu kekuatan kolaborasi atau kita sebut kekuatan gotong royong menurut Bung Karno. Ya, jadi tidak bisa seorang pun bisa sukses sendiri walaupun kepala sekolah sendiri. Jadi membutuhkan guru, tenaga pendidikan, bahkan cleaning service. Luar biasa. Baik, sahabat semua, itulah obrolan pagi hari ini dengan kepala sekolah saya SMA Negeri 1 Maumere, Bapak Yonas Teta SPD. Tetap sehat Pak dan profesional memimpin SMA Negeri 1 sampai saat ini sangat sukses di mata publik dan harapkan mudah-mudahan beliau masih tetap menjadi, bukan mudah-mudahan ya, saya berharap beliau tetap memimpin dulu SMA Negeri 1 Maumere untuk menjaga stabilitas kualitas yang ada. Dan tadi ada poin yang penting, jangan lihat melulu pada angka, tapi lihat secara totalitas, karena kepribadian seseorang, sukses seseorang itu merupakan kolaborasi dari banyak faktor, bukan sekedar sebuah nilai. Demikian, terima kasih banyak sahabat semua, salam sehat untuk kalian semua. Merdeka. Merdeka.